Jumpa lagi di TV. Ya, laptop yang satu ini harusnya udah nggak asing lagi ya, karena kita sebetulnya udah pernah nge-review varian yang lebih terjangkaunya. Tapi yang satu ini udah jadi lebih kenceng karena dia udah pakai prosesor Intel Core generasi ke-13, discrete GPU RTX 40 series, RAM DDR5, 16GB dual channel yang jadinya siap pakai. Layarnya IPS 100% sRGB, resolusi QHD 165Hz dan garansinya jelas 2 tahun ADP khas Lenovo. Ini adalah Lenovo Lock 15. Ya, seperti yang kita tahu, Lock ini adalah lini laptop gaming kelas mainstream dari Lenovo. Tapi unit yang satu ini adalah varian terkencang dari lini Lenovo Lock yang dijual hingga saat video ini dibuat. Penasaran? Kita bahas mulai dari spesifikasinya ya. Ya, laptop ini ditenagai dengan 13 generation Intel Core i7 processor ya, Core i7 13620H. Fabrikasi Intel 7, base power 45 watt, total 10 core dengan 16 thread. Punya 6 performance core dan 4 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,9 GHz dan dia memiliki 24 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphicsnya adalah Intel UHD Graphics ya dengan 64 execution unit. Tentunya karena ini adalah UHD graphics yang baru, dia sudah support akselerasi hardware untuk QuickSync dan juga AV1. Untuk RAM dia menggunakan 16 GB DDR5 5200 langsung dual channel. Keping SODIMM terpasang memang DDR5 5600. Tapi dia berjalan di DDR5 5200 karena limitasi dari prosesornya. Dan karena dia menggunakan kepingan SODIMM, jadi kita bisa melakukan upgrade RAM di sini dengan mengganti RAM yang udah terpasang. Untuk storage dia pakai 512GB SSD NVMe PCIe Gen 4x4. SSD yang terpasang ini menggunakan ukuran 2242. Tapi tenang, kalau mau pasang yang ukurannya normal atau yang 2280 juga masih bisa di sini. Selain itu, laptop ini juga menyediakan satu slot M.2 tambahan lagi. Untuk slot kedua ini hanya bisa pakai M.2 ukuran besar yang 2280 yang umum dijual. Nah, jadi kalau dirasa kurang tinggal beli storage baru dan pasang di slot yang kosong, nggak perlu ganti SSD utamanya. Untuk discrete graphics dia pakai RTX 4060 laptop GPU. VRAM-nya 8GB GDDR6 dengan TGP di 115 watt. Di software Lenovo Fantasy terdapat fitur GPU working mode dengan 4 opsi nih. Ada hybrid mode, discrete dan integrated GPU-nya aktif. Ada hybrid iGPU only mode di mana hanya integrated GPU yang aktif. Lalu ada hybrid auto mode. Nah, saat terhubung ke charger, laptop akan menggunakan hybrid mode dan saat charger dilepas, laptop akan menggunakan hybrid iGPU only mode. Lalu ada di GPU mode. Di sini hanya discrete GPU-nya aja yang aktif. Tentunya ini pol-polan performance-nya ya. Lanjut untuk wireless connectivity-nya dia menggunakan Realtek di sini dan tentunya ini udah Wi-Fi 6 gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya udah versi 5.1. Untuk kapasitas baterai ada di 60 Wh. OS tentunya pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body, form factor-nya adalah clamshell, materialnya adalah polikarbonat dan untuk warna ini namanya Storm Grey ya. Untuk desain masih sama seperti Lenovo Lock 15 yang pernah kita review sebelumnya. Secara keseluruhan laptop ini punya penampilan yang keren tapi tetap low profile. Jadi masih cocok lah dibawa-bawa untuk bekerja ya. Terdapat logo Lock di sisi pojok kiri atas dengan warna gelap yang samar dan memiliki ukuran yang cukup besar di sini. Huruf O-nya dibuat mirip seperti huruf O yang ada di logo Legend ya di sini ya. Untuk dimensi panjang 35,9 cm, lebar 26,4 cm dengan tebalan di 2,52 cm. Untuk bobotnya laptop aja di 2,46 kg dengan charger 445 gram. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 2,9 kg. Untuk layar ini ukurannya 15,6 inci, panel IPS dengan resolusi WQHD atau 2560x1440 pixel. Aspek rasionya 16:9. Refresh rate 165 Hz. Layar ini sudah mendukung variable refresh rate NVIDIA G-Sync. Nah, menurut Lenovo tingkat kecerahannya ada di 350 nits dengan tingkat gamut di 100% sRGB. Nah, kalau berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerahannya ada di 397 nits dan gamut coveragenya ada di 93,2% sRGB dengan gamut volume di 98% sRGB. Jadi layar ini udah cocok ya buat apapun, mau dipakai untuk main game oke, buat desain juga oke, editing foto, video dan nonton film juga nggak ada masalah di sini. Untuk permukaannya ini menyenangkan, dia pakai lapisan anti glare, jadi dia minim pantulan bayangan yang mengganggu. Ini jadi lebih nyaman digunakan ya. Tentunya bingkai layar di laptop ini juga menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya, jadi cukup modern. Untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan kamera
resolusi 1080p 30 fps. Sementara komponen mikrofonnya ada dua yang ditempatkan pada sisi kanan dan kiri kamera ini tadi ya. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah kualitas kamera dan mikrofon dari laptop Lenovo Log 15 yang kami rekam saat kipasnya bekerja secara 100%. Jadi bagaimana hasilnya? Jadi kita bisa lihat bahwa webcamnya itu keren, dan untuk noise cancelling kita bisa lihat dia bisa meng-cancel bunyi kipas pada saat lagi menderu-deru gitu kalau lagi main game. Nah, untuk audionya laptop ini menggunakan dua speaker yang terletak di bawah samping laptop. Jadi arah keluaran suaranya itu ke alas permukaan laptop. Untuk pengaturan profil dan equalizernya bisa dilakukan oleh software Nahimic. Untuk kualitas suara kami bisa bilang ini biasa saja, nggak ada yang spesial untuk kualitas suaranya di sini. Kita lanjut untuk konektor dan tombolnya. Di kiri ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, dan ini sudah support power delivery 140 watt, mendukung display output dengan protokol DisplayPort 1.4. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sisi kanan ada kamera e-shutter switch untuk mematikan modul kamera. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Beralih ke sisi belakang, ada dua USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, ada 1 Gigabit Ethernet, 1 HDMI 2.1, dan ada DC-in di sini. Nah, untuk keyboard ini menggunakan Lenovo Log Keyboard dengan layout dan tombol desain yang sama persis dengan Log yang pernah kami review sebelumnya. Sama-sama menyenangkannya sih ini ya. Travel distance-nya 1,5 mm dan dilengkapi dengan fitur anti-ghosting. Tombol numpad juga masih tersedia sini, jadi mempermudah kegiatan kalian yang sering input angka pakai numpad. Untuk tombol anak panahnya ini juga punya ukuran full size, nggak dikecilkan di sini. Secara keseluruhan keyboardnya tergolong nyaman dan cenderung nggak berisik ya saat dipakai untuk mengetik. Nah, keyboardnya juga dilengkapi dengan lampu backlit RGB dengan 4 zona warna. Tingkat kecerahan dan efek lampu dapat diatur melalui software Lenovo Vantage. Sementara tombol function plus spacebar ini bisa digunakan untuk berpindah antara profile dan mematikan backlit keyboardnya. Untuk touchpadnya dia menggunakan precision touchpad tanpa klik khusus untuk klik kanan dan klik kirinya ya. Ukurannya adalah 12 x 7,5 cm. Posisinya sejajar dengan tombol spacebar. Jadi ini cukup nyaman untuk dipakai mengetik ya di sini. Lalu untuk sistem pendingin dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Ukuran kipasnya masing-masing 85 mm dengan rating 12 volt. Jadi dia punya kecepatan yang tergolong tinggi ini. Untuk buangan udara panas ada 4 titik ventilasi, ada ke kanan, ke kiri, dan ada 2 lagi ke arah belakang. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Laptop yang satu ini punya 3 profil performa yang bisa diatur melalui software Lenovo Vantage. Ada performance mode, balance mode, dan quiet mode. Mode performa ini bisa diubah dengan menggunakan tombol function plus huruf Q. Nah, selain 3 mode performa dengan profil yang tersedia, ada satu mode performa lagi, yaitu sebetulnya custom di sini. Di sini pengguna dapat mengatur berbagai parameter seperti total processor power target, limit PL1 dan PL2, limit suhu CPU, limit suhu GPU, dan lain-lain ya. Jadi ini advance sebetulnya. Di mode ini pengguna juga bisa mengatur kecepatan kipas secara manual. Ini menarik banget ya karena Lenovo mampu menyediakan kustomisasi selengkap ini di laptop gaming dengan harga di bawah 20 juta. Laptop gaming yang lain jarang-jarang punya fitur yang seperti ini. Nah, kalau emang dibutuhkan, kita juga bisa melakukan overclock discrete GPU yang ada di laptop yang satu ini kalau dibutuhkan. Lanjut ke konsistensi performa, kita menggunakan Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk lihat konsistensinya. Untuk skor tertinggi ada di 2270 di mode balance dan 2271 di mode performance. Mirip aja sebetulnya ya. Sementara untuk skor yang saya pertahankan dia sekitar 1980 sampai 2020 poin, dan di mode performance ada di kisaran 2070 sampai 2100 poin. Nah, untuk suhu kerjanya di mode performance, suhu prosesor itu bertahan di kisaran 90 sampai 97 derajat Celcius. Untuk performance kencing ini suhu tadi tergolong cukup wajar sebenarnya. Apalagi Cinebench kan membebani prosesor 100% secara terus-menerus. Sedangkan kebanyakan software content creation yang modern yang katanya berat-berat itu sebetulnya sudah bisa membagi beban kerja ke GPU juga. Tapi kalau memang software yang digunakan itu membebani CPU saja ya, kalian bisa pakai mode balance karena di mode ini suhu CPU sempat sustain pertama kali di 95 sampai 97 derajat Celcius untuk RAM pertama aja, tapi lalu dia akan turun ke kisaran 74 sampai 84 derajat Celcius dan ya ada spike-spike sedikit ke 90 derajat Celcius, tapi
itu hanya di tiap kali awal run aja. Nah, untuk pengujian selanjutnya kita akan menggunakan mode performance ya. Kita mulai dari Blender 3.4.1. Scene-nya adalah barbershop ya. Untuk pakai CPU aja ini selesai dalam waktu 30 menit 49 detik. Tapi kalau kita pakai GPU, pakai kudanya, ya ini selesai dalam waktu hanya 3 menit 8 detik saja ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat menggunakan GPU renderer kuda tadi, CPU dari kisaran 56 sampai 69 derajat Celcius, sementara GPU di kisaran 60 sampai 66 derajat Celcius. Nah, kan? Nah, enteng kelihatannya karena tidak terlalu panas di sini jatuhnya ya. Lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2023. Kalau untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik itu dengan software only di render itu selesai dalam waktu 8 menit 46 detik. Kalau pakai GPU Acceleration dengan kuda selesai dalam waktu 1 menit 43 detik. Masih ingat ini 4K 60? Nah, kencang nih ya. Lalu untuk video Full HD 60 fps sama durasinya dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 34 detik dan kalau kita pakai kuda selesai dalam waktu hanya 29 detik saja. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export, suhu CPU dari kisaran 50 sampai 72 derajat Celcius, sementara GPU dari kisaran 50 sampai 62 derajat Celcius. Lagi-lagi kencang banget dan aman suhunya. Kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.1, software video editing kelas profesional tapi ini versi gratisnya. Untuk merender video 4K 60 yang 2 menit 7 detik tadi, dia butuh waktu 3 menit 32 detik. Lumayan kencang di sini. Lalu untuk video yang Full HD 2 menit 7 detik juga selesai hanya dalam waktu 57 detik saja. Kencang. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, CPU sempat ada di kisaran 80 sampai 100 derajat Celcius di menit pertama proses ekspor, tapi kemudian turun dan bertahan di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius. Sementara untuk GPU itu aman di 60 sampai 70 derajat Celcius. Ya emang suhu seperti ini sering kami jumpai saat menggunakan DaVinci Resolve. Tapi di sini menariknya bahwa ini cuman spike-nya doang yang kelihatannya tinggi. Nah, selanjutnya itu bisa dikendalikan dengan baik. Tapi kalau kalian memang menggunakan software yang satu ini ya, kalau mau benar-benar aman, kami sangat menyarankan untuk bekerja di ruangan ber-AC atau ubah mode performance-nya ke mode balance biar pasti-pasti aja. Nah, kita lanjut lagi ke pengujian 3D Mark. Untuk graphics score-nya di Firestrike dengan DirectX 11 itu ada di 27.030 poin. Lalu untuk Time Spy DirectX 12 ada di 10.329 poin. Nah, untuk suhu kerjanya saat menjalankan Firestrike Stress Test, suhu GPU-nya itu bertahan di kisaran 85 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian game ya. Dota 2 1920x1080 fastest, screen rendernya di 100%, kita dapat 110 sampai 200 FPS. Shadow of the Tomb Raider 2560x1440 highest, ray tracing di high, DLSS di quality kita dapat 70 sampai 100 FPS. God of War 2560x1440 high, DLSS quality kita dapat 70 sampai 85 FPS. Hogwarts Legacy 2560x1440 high, ray tracing medium, DLSS di quality kita dapat 45 sampai 60 FPS. Lalu untuk Assassin's Creed Valhalla 2560x1440 very high, kita masih bisa dapat 70 sampai 85 frame per second. Nah, untuk game yang terakhir ini suhu kerjanya setelah kita mainkan selama setengah jam, suhu CPU ada di kisaran 72 sampai 78 derajat Celcius, sedangkan suhu GPU ada di kisaran 84 derajat Celcius. Jadi dalam kondisi yang aman di sini. Untuk suhu permukaan ya, untuk area permukaan keyboard titik terpanas ada di area tengah keyboard dengan angka 5 dan huruf N yang mencapai 45 derajat Celcius. Untuk area WASD yang sering dipakai untuk main game ini suhunya aman di bawah 37 derajat Celcius. Sedangkan area numpad di sebelah kanan keyboard ini juga aman di bawah 35 derajat Celcius. Area palm rest juga aman dan ini rendah suhunya bahkan di bawah 32 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian storage. Dengan Crystal Disk Mark kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 3343 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 2727 MB per second. Ya, walaupun ini ada di bawah standar kecepatan PCIe Gen 4, tapi performa ini wajar mengingat ini adalah SSD M.2 yang ukuran kecil yang 2242 dan sebenarnya ini udah cukup kencang. Kurang kencang, ganti yang 2280 aja. Lanjut untuk pengujian baterai, modenya ada di balance, GPU working mode-nya ada di hybrid dan brightness-nya di 150 nit. Untuk volumenya kita set di 25% dan hasilnya untuk video playback 1080p ada di 5 jam. Ini hasil yang wajar sih sebetulnya untuk sebuah laptop gaming kencang seperti ini. Apalagi layarnya resolusi QHD dengan refresh rate tinggi di 165 Hz.
Nah, untuk chargingnya karena ada fitur Rapid Charge di software Lenovo Vantage, jadi kita langsung aktifkan aja dan kita dapatkan untuk 30 menit pertama terisi langsung 65%. Dan untuk dari kosong sampai full 100% hanya butuh waktu 58 menit saja. Ini kencang ya, durasi charging ini sangat kencang, apalagi untuk sebuah laptop gaming. Ini udah mirip kayak nge-charge smartphone jadinya. Oke, saat video ini dibuat, harga untuk varian kami uji ini adalah di 19.699.000, tapi konfigurasinya itu RAM-nya 8GB single channel. Jadi kalau kalian beli di official store Lenovo di online store, ada opsi nih kalau kalian mau upgrade langsung ya. Nah, kalau kalian upgrade langsung, kalian bisa dapat yang seperti kami uji bener-bener gini, langsung dapat yang 16GB dual channel. Nah, selain varian kami uji, ada beberapa varian lagi yang kita temukan di online store juga. Ada yang pakai Core i5 12450H dengan RTX 3050 di harga kisaran 12-13 jutaan. Lalu ada juga yang pakai Core i5 13450HX dengan RTX 4050, harganya di 15-16 jutaan. Kemudian ada juga yang prosesornya sama ya, Core i7 13620H juga, tapi dipakai RTX 4050, harganya di kisaran 18 jutaan. Dan tentunya ini semua sudah mencakup adanya Windows 11 Home dan Microsoft Office Home and Student 2021. Lalu juga dapat garansi 2 tahun lengkap dengan Premium Care dan Accidental Damage Protection atau ADP. Nah, kalau untuk garansi Premium Care ini menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Premium Care juga menawarkan layanan perbaikan di tempat seperti di rumah pengguna tanpa perlu repot-repot pergi ke service center kalau memang kerusakannya bisa diperbaiki di rumah aja. Sementara untuk garansi Accidental Damage Protection ini menawarkan proteksi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian kita sebagai pengguna yang biasanya nggak di-cover oleh garansi utama, seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak pada LCD panel, keyboardnya mati, korsleting listrik, dan ya macam-macam lah, jatuh nggak sengaja gitu. Itu juga bisa di-handle oleh ADP. Semuanya ditanggung 100% selama 2 tahun tanpa ada batas klaim, dengan catatan kerusakannya bukan di part yang sama berulang terus-menerus. Kalau untuk part yang sama itu maksimal bisa diklaim 2 kali. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu kerja ini tergolong agak tinggi tergantung software yang digunakan ya. Terutama kalau softwarenya hanya membebani CPU dan kita menggunakan mode performance. Kalau memang kita ketemu software dengan karakteristik seperti itu, saran kami adalah kerja di ruangan yang ber-AC dan gunakan mode performa di balance. Karena terlihat di mode ini suhu kerjanya bisa lebih terjaga. Untuk pengguna yang lebih berpengalaman, tentunya kalian bisa atur sendiri kecepatan kipas, suhu maksimal hingga power limit dari CPU melalui mode custom di Lenovo Vantage juga sih kalau mau ya. Nah, kemudian SSD-nya ini punya kecepatan di bawah rata-rata untuk sebuah SSD PCIe Gen 4. Ya, kalau butuh di-upgrade aja ke yang 2280. Lalu di sini kita belum menemukan adanya konektor Thunderbolt. Dari sisi menariknya dia menggunakan Intel Core i7 13620H yang punya performa kencang di sini. Mau multitasking nggak ada masalah karena jumlah core-nya banyak. Buat content creation ternyata sudah terbukti ini oke banget. Mau dipakai gaming lancar parah, apalagi dipadukan dengan diskret GPU RTX 4060 seperti unit yang kami uji ini. Kencang banget jadinya. Main game kompetitif bisa, AAA juga dilibas ya. RAM di sini udah pakai DDR5 dan mau dikonfigurasi 16GB juga sebetulnya bisa ya. Langsung 2 channel seperti ini biar lebih mantap. Lalu dia masih punya slot M.2 tambahan, layarnya IPS, resolusinya QHD dengan gamut coverage yang mendekati 100% sRGB dan refresh rate 165Hz dan sudah support G-Sync. Ini udah mantep bener. Chargingnya ini juga super kencang karena pakai fitur Rapid Charge. Lalu dia juga punya gaming grade keyboard dengan backlit RGB dan konektornya ini melimpah. Kamera udah 1080p, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 jadi future proof. Lalu masih ingat dia punya garansi 2 tahun lengkap dengan Premium Care dan ADP juga. Nah, pertanyaannya, laptop ini cocoknya untuk siapa? Jelas, yang satu ini akan cocok buat kalian yang sedang mencari laptop high performance dengan harga yang relatif terjangkau dan garansinya harus yang kelas premium. Yang satu ini pasti bisa menjawab kebutuhan itu ya. Lalu kalau kalian butuh laptop untuk content creation, yang satu ini cocok. Mulai dari editing foto, edit video, mau desain CAD, mau 3D, nggak ada masalah. Nyari laptop buat gaming, ya jangan ditanya, namanya juga laptop gaming ya. Udah pasti oke. Untuk programmer yang butuh perangkat laptop yang performanya tinggi, yang satu ini juga akan menarik. Selama kebutuhannya memang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh si laptop ini ya. Jadi kalau memang nggak ada masalah dengan bobot, ya ini akan mantap. Nah, pada akhirnya
Lenovo Lock 15 ini jadi sangat layak dipertimbangkan jika kalian memang menginginkan sebuah laptop high performance yang dapat digunakan setiap hari tanpa ada rasa khawatir karena garansinya ini sangat menarik dan harganya juga cukup terjangkau. Saya Irfan, Jakarta TV.